Sahabat Samira sekalian, masih kembali di program Inspirasi Umrohku, bangun kisah suksesmu menuju ke Baitullah. Hari ini kita kembali lagi untuk membahas bersama dengan Ustadz Rahmani, bagaimana sih tips and triknya atau rahasianya beliau untuk menjadi seorang pesyiar Baitullah yang bisa mempunyai banyak jamaah di setiap bulannya dan juga ratusan mitra atau bahkan ribuan mitra di berbagai daerah se-Indonesia. Boleh Ustadz di-sharing kepada kita semua di sini. Oke. Siap. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah. Yang pertama, tip-tipsnya sebagai pesyiar Baitullah, saya selalu ngomong, ya sampaikan dengan keluarga saya khususnya, keluarga kecil saya selalu ngomong, yuk bangunkan impian. Kita harus punya mimpi. Ya, dulu, ya maaf, waktu saya jadi marbot, punya motor itu udah cukup buat saya. Tapi kita ketika melihat di luar sana orang-orang pakai kendaraan yang bagus, kendaraan yang mewah, kadang terbesit buat kita, ya, saya juga bisa. Nah, itu sebagai kunci. Saya juga bisa. Saya bisa. Nah, saya selalu sampaikan dengan istri, ya, dengan keluarga kecil saya, istri dan anak-anak, kita punya impian. Impian apa? Minimal kita punya rumah. Nah, jadi ketika kita sudah ada impian rumah yang bagus, nah, saya sering ngajak keluarga saya, ya, ke sebuah perumahan yang besar-besar. Nah, yuk kita dawamin. Cuma 2 aja. Ya, pertama apa? Pertama, banyakin selawat. Ya, ini minta maaf ini, aduh, dibocorin nih. Ya, banyakin selawat. Banyakin selawat. Gak usah banyak-banyak, ya. Ketika lihat rumah itu, kita 10 selawat aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. 10, sudah, kita pulang. Nah, setelah itu apa? Kita punya impian rumah. Nah, setelah rumah, kita mohon kepada Allah nih, impiannya apa lagi? Isinya yang bagus-bagus. Isinya yang bagus-bagus. Ya, karena apa? Kalau isinya bagus-bagus, nggak perlu mahal, tapi kalau bagus, insya Allah kualitasnya juga bagus. Ya, tapi kalau maaf, kalau barang-barangnya kurang bagus, kualitasnya juga kurang bagus. Maaf, hujan nih. Mudah-mudahan apa yang kita minta, impiannya kita terwujud nih. Amin. Ya. Soalnya di rumah saya lagi hujan nih. Okay. Ya. Terus yang selanjutnya apa? Saya sampaikan dengan keluarga saya, kita harus punya kendaraan yang bagus. Karena Rasulullah sendiri pakainya kuda merah. Kuda merah itu kuda yang paling mahal. Unta merah. Unta merah itu unta yang paling mahal. Nah, kita pakai kendaraan yang mahal supaya apa? Pertama nyaman. Yang kedua aman. Nyaman dan aman. Nah, impian itu harus punya, ya. Harus punya. Makanya tiap pagi kita selalu ngobrol. Impiannya apa? Okay. Nah, yang selanjutnya, yang kedua, punya target. Nah, jadi bukan hanya mimpi, Zat. Ada target. Nah, sekarang mimpi saja nggak cukup kalau nggak ada targetnya. Mimpi sudah, ya, tapi nggak ada target. Sama seperti orang yang pengen datang ke warung orang mau makan nasi Padang. Niat ada, tapi nggak jalan, dia nggak akan pernah merasakan nikmatnya nasi Padang, betul? Atau orang pengen makan pizza. Niatnya ada, tapi nggak jalan, dia nggak akan pernah merasakan nikmatnya makan pizza. Jadi ada targetnya apa? Oke, saya pengen punya rumah harga, contoh saja ya, 200 juta. Okay. Jadi harus ada target. Targetnya apa? Saya harus minimal set, ya, 1 hari 10 orang closing. Masya Allah. 10 orang. Amin. Makanya saya selalu ngomong dengan istri saya. Jadi mimpi tadi Zat ya. Mimpi tadi dibangun, pengen punya rumah tadi 200 juta dan ada target. Jadi ibaratnya adalah Ustadz punya mimpi besar, kemudian dicacah dengan target, betul Ustadz ya? Betul. Nah, siap. Bener. Jangan diem baik, ya kan? Jangan. Semua, ya saya merasakan sendiri nggak ada yang instan. Kita punya rumah seperti ini, punya kendaraan seperti ini, nggak ada yang instan. Ya, semua harus dengan target. Ya, yang saya tahu sendiri,
yang namanya mie instan aja harus dikerjain, betul? Ya. Mie instan aja nggak instan gitu Ustaz ya. Nggak instan, kan bohong banget berarti kan? Iya. harus diproses. Ya, jadi begitu. Jadi yang pertama bangunkan impian, yang kedua bangunkan target. Target saya. Makanya saya selalu ngomong dengan istri, one day one bus. Satu hari satu bus. Kalau Ustadz Usaid, ya guru saya, itu dia bilang apa? Ya, one day one juice. Berat bos. Iya. Tapi kita punya target one day one bus. Nah, saya disampaikan dengan guru-guru saya, punya target itu yang besar. Kalau targetnya besar, nanti Allah sendiri yang akan membesarkannya. Allah sendiri yang akan membesarkannya. Tapi kalau kita tidak punya target, ya Allah sendiri tahu kualitas kita. Wah, ya kan, makanya terobsesi dengan ayat Allah tidak akan merubah hidup kamu. Ya, Allah tidak akan merubah hidup kamu. Ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Ya, kalau kamu nggak mau merubah diri kamu sendiri, ya gimana Allah mau merubah? Yang kedua target. Yang ketiga, ya, bangunkan kebersamaan. Ya, satu bangunkan impian, yang kedua bangunkan target. Yang ketiga bangunkan kebersamaan. Nah, saya belajar dengan guru saya, ya, Ustadz Fauzi. Ya, Ustadz Fauzi itu luar biasa, ya, pemilik Samira Travel. Setahu saya, wah, ada orang di belakang. Ini usia muda nih ya. Beliau yang namanya direktur utama, ya, direktur utama. Ya, rata-rata di belakang meja, tapi beliau yuk sama-sama jalan. Sama-sama ya menjalankan usaha ini, sama-sama merasakan, ya, karena apa, kalau sudah sama-sama menjalankan, insya Allah sama-sama rasanya sama. Jadi ketika saya ingat cerita tentang Sayyidina Utsman itu bukan hanya jadi pengusaha, tapi dia turun langsung. Pertama sebagai petani, yang kedua ketika jadi petani itu proses, bagaimana cara menanam, perawatan sampai panen. Nah, setelah itu dijual. Jadi Sayyidina Utsman itu nggak bisa dibohongi, ya, oleh pekerja-pekerjanya. Nah, disinilah di antara salah satu keistimewaan, ya, CEO Ustadz Fauzi itu melihat kebersamaan kita. Nah, disinilah saya bangunkan dengan sahabat-sahabat DGI, ya, mitra-mitra kami. Saya selalu apa? Ngedengerin keluhan mereka. Ya, minggu ini udah closing belum? Karena apa, kalau mereka nggak closing kan berarti kan nggak ada, maaf ya, nggak ada pendapatan. Sementara mereka sudah maksimal di sini. Jadi sisi positifnya apa? Udah closing belum? Nah, saya sendiri hari ini, Afwan, hari ini baru closing 3, Dat. Masya Allah. Harusnya 10. Luar biasa. Harusnya 10. Iya. Tapi 3. Tapi Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan hari Jumat ini hari yang baik, turunnya hujan, ya, pengen kemarin naik mobil Rubicon, pengen juga ngerasain, ya, punya Rubicon. Masya Allah, amin. Ya Allah, amin. Dengar, Sat, mungkin dengar lah. Nonton, oh iya. Amin, Sat, amin. Amin. Iya. Nah, seperti itu. Jadi 3 itu yang saya bangunkan. Sebenarnya banyak aja. Banyak, ada 10 tip, ya, 10 tip. Tapi nanti dulu, ya. Kita 3 ini yang paling utama, Sat, yang Ustadz biasa lakukan, Sat. Betul. Oke. 3 hal, sahabat sekalian. Tadi bangun impian, ya, setelah impiannya dibangun sebesar-besarnya agar Allah ikut membesarkannya. Dan yang kedua adalah buat targetnya. Jadi dicacah impian tersebut dengan target-target yang kita buat daily-nya atau mungkin weekly-nya, ya, harian, mingguan atau bulanan, tahunan gitu ya. Dan kemudian yang ketiga adalah tadi timnya diajak satu visi, ya, dibuat menjadi kekeluargaan satu keluarga. Baik Ustadz, sangat menarik sekali Ustadz. Terima kasih jazakumullah nih Ustadz atas sharingnya pada hari ini. Sahabat sekalian, tetap di sini, jangan kemana-mana. Samira TV akan kembali lagi.